Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan pengukuran output dan pendapatan nasional untuk bagian yang kedua, di mana kita akan membahas tentang perhitungan pendapatan nasional dengan pendekatan pendapatan, kemudian pendapatan real versus pendapatan yang berlaku, dan beberapa catatan tentang pengukuran PDB. Baik, kita coba lihat pendekatan pendapatan dalam perhitungan PDB. Pendapatan nasional atau national income itu adalah total pendapatan yang diterima oleh faktor produksi oleh penduduk suatu negara. Kalau PDB itu kan yang diterima, yang dihasilkan oleh negara itu tanpa melihat penduduk atau bukan penduduk. Jadi kalau pendekatan pendapatan, dia merinci PDB ke dalam 4 komponen, yaitu pendapatan nasional, penyusutan, pajak tidak langsung dikurangi subsidi, pembayaran faktor produksi luar negeri. Produksi luar negeri yang diterima dari luar negeri dikurangi dengan faktor produksi orang asing di Indonesia. Contoh PDB USA 2002 berdasarkan pendekatan pendapatan. Di national income, pendapatan nasional itu 80% lebih. Itu berupa kompensasi terhadap pekerja, kemudian pendapatan pemilik modal, pendapatan keuntungan pengusaha atau perusahaan, pajak, dan sewa. Kemudian ada depresiasi atau penyusutan 13,2%, pajak tidak langsung dikurangi subsidi 7,2%, dan faktor pembayaran luar negeri bersih, net factor payment to the rest of the world itu 0,1%. Others itu penyesuaian. Jadi total PDB USA 2002 dari sisi atau dari perhitungan pendekatan pendapatan itu gross domestic product-nya itu 10.205.6 billion dollars. Jadi memang ada antara PDB dan PNB itu ada perbedaan perhitungan. Pasti PNB itu ya bisa lebih kecil, bisa lebih besar, tergantung bagaimana factor payment terhadap luar negeri. Kita coba lihat PDB dari PDB ke pendapatan personal income. Dan contoh ini bahwa GDP-nya itu adalah 10.205.6 ditambah faktor pendapatan yang diterima dari luar negeri dikurangi orang asing yang ada di dalam negeri, sehingga TNP atau PNB itu 10.194.5 billion dollars. Dikurangi penyusutan, ketemu NNP, Net National Product, produksi nasional bersih, 8.843.2 billion dollars. Dikurangi pajak tidak langsung bersih, yaitu setelah dikurangi dengan subsidi plus yang lainnya, maka pendapatan nasional itu jadi 8.199.9 billion.
dikurangi profit perusahaan, keuntungan perusahaan, dikurangi dividen, dikurangi pembayaran asuransi sosial, ditambah pendapatan bunga yang diterima dari pemerintah ataupun konsumen, ditambah transfer payment ke orang. Sehingga personal income, pendapatan individu itu personal 8.723,9 billion. Kalau dikurangi dengan pajak personal, maka disposable personal income artinya pendapatan yang bisa bisa dibelanjakan. Pendapatan yang bisa dibelanjakan itu 7.417,7 billion dollars. Itu secara keseluruhan. Kalau dibagi dengan jumlah penduduk, maka personal income per kapita, personal income yang bisa dibelanjakan per kapita, itu bisa dilihat dari situ. Jadi produk nasional bersih atau net national product itu sama dengan JNP dikurangi penyusutan. Total produksi nasional dikurangi kebutuhan untuk menjaga nilai cadangan modal. Pendapatan personal atau personal income itu pendapatan yang diterima rumah tangga setelah membayar asuransi sosial tetapi sebelum membayar pajak pendapatan. Pendapatan personal dan tabungan pribadi. Disposable personal income tadi yang 7.417,7 billion dollars itu dikurangi personal consumption expenditure, pengeluaran konsumsi, dikurangi dengan bunga yang dibayar oleh konsumen ke bisnis, dikurangi transfer payment ke orang asing, sehingga personal saving, tabungan personal jadi tinggal 118,6 billion dollars atau hanya sebesar 1,6% dari seluruh GNP yang ditabungkan. Nah, ini beberapa catatan tentang PDB. Pertama tentang PDB nominal dan PDB real. PDB nominal adalah PDB yang diukur dalam nilai sekarang, current dollars, dalam nilai yang berlaku. Kalau di Indonesia itu PDB dengan nilai yang berlaku. PDB nominal termasuk semua komponen nilai PDB yang dinilai atas dasar harga yang berlaku. Current prices, harga sekarang, harga yang berlaku. Sedangkan PDB real adalah PDB yang diukur atas harga dasar pada tahun tertentu. Uses weights from a given base year. Ini kita lihat. Ini contoh perhitungan PDB real. Ya. Kalau satu perekonomian hanya terdiri menghasilkan 3 jenis barang dan produksi di tahun 1 itu, ini jumlah produksinya itu, kolom 1 jumlah produksi, kolom 2 adalah produksi di tahun kedua, kemudian kolom 3 dan 4 itu adalah harga per unit pada tahun 1 dan harga per unit pada tahun 2. Sehingga GDP tahun 1 di dalam perhitungan tahun 1 itu adalah 12,10. Ini yang di kolom 5 dan kolom 8 itu nominal GDP pada tahun 1 ya. Dan di kolom 8 itu nominal GDP pada tahun 2. Itu nominal ya. Yang real GDP itu bisa dihitung berdasarkan tahun yang mana? Bisa berdasarkan tahun pertama atau tahun kedua. Ya biasanya sih
atas dasar, ya enggak juga sih, atas dasar tahun yang mana yang mau dihitung. Di kolom 6 ini, perhitungan GDP tahun kedua dalam perhitungan dengan dasarnya tahun yang pertama. Jadi kalau tahun kedua berdasarkan tahun pertama itu nilainya jadi 15,10. Padahal nilai yang berlaku, nilai nominal tahun kedua, kalau dia dihitung harga yang berlaku itu kan 19,20. Itu juga di kolom 7 itu, GDP tahun 1 kalau dihitung dalam harga tahun kedua. Kalau GDP tahun pertama itu kan pada yang berlaku kan 12,10. Sedangkan kalau dihitung berdasarkan harga di tahun kedua itu nilainya 18,40. Coba nanti pelan-pelan saudara cermati lagi soal perhitungan ini. Nah, beberapa catatan tentang atau mengenai PDB dan kesejahteraan sosial, karena di tahun 70-an banyak sekali kritik-kritik tentang menghitung perhitungan PDB dan dikaitkan dengan kesejahteraan. Ini beberapa catatan. Pertama, masyarakat akan lebih sejahtera jika kriminalitas berkurang, tetapi pengurangan kriminalitas tidak tercatat dalam PDB. Peningkatan leisure, waktu bersantai, merupakan peningkatan kesejahteraan, tetapi leisure juga tidak dihitung pada PDB. Kegiatan bukan pasar dan rumah tangga juga tidak dihitung dalam PDB. Ini kan ibu-ibu yang kerja di rumah itu kan capek juga itu, tapi nggak dihitung dalam perhitungan PDB. Selanjutnya, perhitungan PDB tidak memasukkan polusi terhadap lingkungan. Jadi polusi, tapi sekarang sudah mulai ada pendekatan-pendekatan bagaimana environmental damage, gangguan lingkungan dari akibat pembangunan itu mulai dihitung. Tapi ya PDB tetap belum hitung. PDB tidak berkaitan dengan distribusi output, apalagi distribusi pendapatan. Kebijakan redistribusi pendapatan tidak berdampak langsung terhadap PDB. GNP per kapita. Untuk membuat perbandingan GNP antar negara, nilai tukar mata uang juga harus diperhitungkan. Gross National Income, ukuran yang digunakan untuk membuat perbandingan output secara internasional. JNI adalah PDB yang dikonversi ke US dollar menggunakan rata-rata nilai tukar beberapa tahun dan disesuaikan dengan angka inflasi. Gross National Income dibagi jumlah penduduk yang sama dengan GNI per kapita. Ini kita lihat perbandingan pendapatan nasional kotor per kapita antar negara. Paling tinggi itu Switzerland, terus Jepang, Norway, United States. Yang paling rendah itu Ethiopia, Rwanda, Nepal. Indonesia di mana adanya? Indonesia ada ini tahun 2002 ya. Udah 18 tahun yang lalu. Mungkin bisa cari saudara lihat juga pada tahun yang sekarang-sekarang inilah. Coba lihat. Yang terakhir, ini adalah pertanyaan-pertanyaan untuk tugas respon dari tugas 2 ini, topik 2. Silakan saudara nanti akan lebih gampang bacanya di PPT aja lah. Dengan PPT itu durasi bisa lebih lama. Ini terus terang terbatas pada durasi. Saya kira sekian untuk materi pertemuan 2 ini. Jika ada pertanyaan, ada komentar, silakan saudara tulis di komentar atau
Saudara bisa tanyakan di media mana aja, misalnya di WA Group, bisa di komentar di video, atau bisa di Olu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.